Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dengan saya, Rofiuddin SPD dari SMP Negeri 1 Jombang. Saya adalah peserta PGP Angkatan 8. Kali ini saya akan menyampaikan tugas saya 136 demonstrasi konseptual tentang menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif BAGJA. Visi saya adalah berkarakter Pancasila, berprestasi, dan peduli lingkungan. Berkarakter Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sering mengadakan sholat berjamaah, kegiatan keagamaan, dan berdoa pada saat awal maupun usai pembelajaran. Cintai dan hayati Pancasila dengan selalu istiqomah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berakhlak. Orang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Sebab itu, tanpa adab menjadi sombong, adab tanpa ilmu menjadi kosong. Berprestasi. Dunia berubah begitu cepat. Perubahan ini mampu mempengaruhi perilaku dan sendi kehidupan. Barang siapa yang tidak mengikuti perubahan dan segera beradaptasi, maka akan tertinggal. Oleh karena itu, kita butuh generasi masa depan yang berprestasi dan berdaya saing tinggi. Berprestasi sesuai kodrat alam dan zaman, dengan sering melaksanakan problem solving dan melek teknologi. Pemecahan masalah bisa dilaksanakan dengan cara berdiskusi, bisa diskusi dengan teman, ataupun berdiskusi dengan guru. Melek teknologi haruslah dikuasai karena zaman ini sekarang sudah zaman digital. Siswa harus paham tentang teknologi masa kini agar tidak tergilas oleh zaman. Peduli lingkungan. Sadar bahwa lingkungan milik bersama dan akan diwariskan kepada anak cucu kelak. Gerakan siswa sadar lingkungan atau GESIS Darling, baik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun dalam pembiasaan ramah lingkungan. Mulai dari diri, saya memimpikan murid-murid yang berkarakter Pancasila. Saya percaya bahwa murid adalah pribadi khas yang akan tumbuh dan kembang sesuai kodratnya. Di sekolah, saya mengutamakan keteladanan. Murid di sekolah saya sadar bahwa keteladanan sangat penting untuk role model perilaku. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk murid mempunyai potensi yang harus digali dan dikembangkan. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa pendidikan terbaik adalah mengubah perilaku. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan BAGJA. Pernyataan prakarsa perubahan. Kalimat prakarsa perubahan melaksanakan gerakan siswa sadar lingkungan atau kami singkat GESIS Darling. Tahap pertama itu membuat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk pembentukan karakter murid agar sadar lingkungan? Tindakan yang dapat saya lakukan adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan warga sekolah. Berkolaborasi dengan komunitas sekolah dan elemen sekolah yang lain. Menyusun tim gerakan siswa sadar lingkungan dan mengadakan sosialisasi kepada warga sekolah untuk melaksanakan GESIS Darling.
Pertanyaan kedua yaitu dari ambil pelajaran. Apa yang harus dilakukan siswa untuk mendukung terciptanya gerakan siswa sadar lingkungan? Tindakan yang dapat dilakukan adalah mencari referensi atau studi banding ke lembaga lain yang telah berhasil melaksanakan kegiatan peduli lingkungan, mengajak warga sekolah untuk membuang sampah dan memilah sampah pada tempatnya, membuat jadwal tugas piket kebersihan di tiap kelas, dan memberikan kebebasan tiap kelas untuk menampilkan kreativitasnya untuk terciptanya sekolah ramah lingkungan. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, dampak apa yang akan terjadi jika terwujud gerakan siswa sadar lingkungan? Tindakannya adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk kebersihan lingkungan, terwujudnya lingkungan atau hutan sekolah yang hijau, asri, nyaman, dan sejuk, terciptanya sekolah ramah lingkungan, ramah anak, dan menyehatkan, terciptanya ruang kelas yang bersih dan nyaman, terciptanya taman sekolah yang asri sebagai salah satu tempat belajar, terciptanya kantin sekolah yang bersih dan sehat, dan terciptanya toilet siswa yang bersih. Tahap berikutnya adalah jabarkan rencana dengan pertanyaan, tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk wujudkan gerakan siswa sadar lingkungan? Tindakannya adalah mengomunikasikan dengan kepala sekolah tentang Gesis Darling, membentuk tim Gesis Darling yang beranggotakan guru, siswa, dan orang tua atau masyarakat, menyusun program dan SOP Gesis Darling, sosialisasi Gesis Darling kepada semua warga sekolah, pelaksanaan Gesis Darling, dan refleksi, monitoring, dan evaluasi Gesis Darling. Tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan menyusun program, menyosialisasikan, memonitoring, dan mengevaluasi program Gesis Darling, dan apakah indikator keberhasilan dalam penerapannya? Tindakannya adalah tim Gesis Darling dipimpin oleh ketua menyusun program. Tim Gesis Darling dipandu oleh ketua dan dibantu para ketua Pokja menyosialisasikan program. Tim Gesis Darling melakukan monitoring dan evaluasi program setiap bulan oleh masing-masing Pokja. Tim Gesis Darling memberikan punishment dan reward sesuai SOP. Kepala sekolah dan tim melakukan monitoring dan mengevaluasi program. Dan terakhir adalah indikator keberhasilan dengan terciptanya gerakan siswa sadar lingkungan dan terciptanya sekolah yang nyaman, asri, dan menyehatkan. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.